ketahuilah bahwa ketika kita nanti di akhirat, tidak ada yang kita pikirkan kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang kita pikirkan keselamatannya kecuali diri kita sendiri. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagimu dibanding dunia ini. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam ayat-ayatnya yang sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis-hadis beliau bahwa di akhirat seseorang hanya peduli kepada keselamatan dirinya. Bahkan dia tidak peduli kepada keselamatan anaknya, keselamatan istrinya, keselamatan ayahnya, keselamatan ibunya. Yang dia pikirkan hanyalah keselamatan dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran surat Abasa, Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap manusia lari daripada saudaranya. Kita bertemu dengan saudara kita di hari akhirat, namun kita tidak peduli kepada saudara kita itu bagaimana nasibnya. Kita menjauh darinya, kita tidak peduli kepada keadaannya. Wa ummihi wa abi. Pada hari itu setiap manusia akan lari daripada ibunya dan ayahnya. Kita bertemu ayah dan ibu kita. Kita tahu ini ayah kita, kita tahu ini ibu kita, namun kita tidak peduli kepada mereka. Kita tidak mempedulikan keadaannya. Wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu manusia akan lari daripada istrinya dan anak-anaknya. Tak ada orang lebih dekat kepada kita lebih daripada istri dan anak-anak kita. Manusia-manusia khusus spesial yang memiliki hubungan yang spesial dengan kita di permukaan bumi ini. Yang banyak sekali manusia rela apapun demi mereka. Bahkan rela melakukan hal yang dia tahu tidak boleh, hal yang dia tahu diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah demi orang-orang yang ia cintai ini. Akan tapi pada hari itu setiap manusia bertemu dengan istrinya, bertemu dengan anaknya, dia lari dari mereka semua. Tidak peduli kepada keselamatan istrinya, tidak peduli kepada keselamatan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap mereka pada hari itu memiliki urusan masing-masing yang akan menyibukkan mereka. Setiap masing-masing individu manusia memiliki urusan perkara yang membuat dia sibuk dan dia tidak peduli kepada siapapun, termasuk anaknya, istrinya, ayahnya, ibunya, saudaranya, temannya, tetangganya, orang satu bangsa dan negara dengannya, tidak satu bangsa dan negara dengannya, dia tidak peduli. Jangankan mereka, orang-orang yang sangat khusus memiliki hubungan spesial dengannya, dia tidak akan peduli. Kenapa? Dia hanya peduli kepada keselamatan dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan apakah saya akan selamat, apakah nanti ketika dihisab aku akan selamat, dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dimaafkan dosa dan kesalahanku oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, diterima ibadah dan ketaatanku oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah nanti ketika berjalan di atas sirat aku akan diselamatkan oleh Allah sampai ke penghujung sirat, ataukah termasuk orang-orang yang dikail oleh kail-kail yang ada di kiri dan kanan sirat yang mencampakkannya ke neraka. Karena Nabi SAW mengatakan sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga itu, kiri dan kanannya ada kail-kail pengait. Yang kail itu siap untuk mengail orang yang lewat dan mencampakkan ke neraka. Sesuai dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala kepada kail-kail yang ada di kiri dan kanan sirat itu. Oleh karena itu Allah mengatakan neraka Jahannam mengintai orang yang lewat di atasnya. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka Jahannam itu mengintai. Mengintai siapa? Ini siapa yang lewat di atas? Oh, ini orang
ini jatah saya. Oh, ini tidak. Orang-orang yang sudah ditakdirkan Allah, na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik, akan menghuni neraka, ditunggu kelewatannya oleh neraka jahanam. Ketika dia lewat, dikail dengan kail yang ada di surat dan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Dan orang hanya sibuk kepada pedulinya dirinya, apakah dia selamat berjalan di atas sirat itu. Dan selamatnya kita nanti di akhirat tidak kita buat di sana. Selamatnya kita nanti di akhirat kita tidak raih di sana, dan kita tidak cari di akhirat. Tidak bisa mencari keselamatan akhirat di akhirat. Mencari keselamatan akhirat itu di sini, saudaraku. Mencari keselamatan akhirat itu di sini, saudariku. Di dunia ini, di hari-hari yang Anda sekarang lewati, di detik-detik dan menit-menit dan jam-jam yang sekarang sedang kita lewati, di sini kita mencari keselamatan itu. Jangan dilalaikan keselamatan diri kita ketika membicarakan kebaikan untuk siapapun selain diri kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat 105, Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, pedulikan diri kalian sendiri, perhatikan diri kalian sendiri. Alaikum anfusakum, hendaklah kalian peduli kepada diri kalian sendiri sebelum peduli kepada orang lain, maksudnya. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, tidak akan memberikan mudarat kepada kalian siapapun yang sesat kalau kalian berada di atas jalan hidayah. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, tidak akan memberikan mudarat kepada kalian siapapun yang sesat dari jalan Allah kalau kalian berada di atas hidayah, di atas jalan petunjuk. Ilallahi marji'ukum jami'an, kita diingatkan di akhirat kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan di akhirat itu Allah akan beritahu kepada kalian apa yang kalian kerjakan di permukaan bumi ini. Lihat di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita untuk kepedulian yang paling tinggi, dan tingkat kepedulian kita paling tinggi adalah diri kita. Adapun kalau kita memikirkan kemaslahatan orang banyak kemudian menghancurkan diri kita sendiri dengan ghibah, dengan namimah, dengan fitnah, dengan kalimat-kalimat yang di dalamnya akan terdapat menghancurkan derajat martabat saudara atau saudari kita kaum muslimin dan muslimat, maka kita telah menghancurkan diri kita di saat kita ingin perubahan untuk negeri ini. Dan ini bukanlah sifat yang terpuji di dalam syariat Allah, di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Bahkan lebih daripada itu, di dalam surat Al-Ma'arij dan apa yang Allah katakan dalam surat Al-Ma'arij jauh lebih dahsyat dibanding apa yang Allah katakan dalam surat Abasa yang tadi telah kita bacakan. Yawaddul mujrimu dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Pelaku-pelaku dosa dan maksiat, para orang-orang yang ditakdirkan akan menghuni neraka, pelaku dosa, yawaddu, mereka ingin punya kemauan yang kuat. Apa yang mereka inginkan? Lau yaftadi min adabi yaumi idzin bibani,
Kalau boleh dia menebus dirinya dari azab yang ada pada hari itu dengan semua anak-anaknya. Ayat ini sangat dahsyat saudaraku. Lihat bagaimana setiap kita, setiap manusia di akhirat benar-benar ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Sampai orang-orang yang ditakdirkan Allah masuk neraka, mau mereka, kalau Allah mau terima, ingin mereka menebus dirinya dari neraka dengan semua anak-anaknya. Artinya seandainya dia memiliki anak 5 orang, 6 orang, 7 orang, dia rela, ya Allah ambil anakku semuanya, azab dia di neraka, yang penting saya selamat. Hal yang tidak mungkin dilakukan manusia di permukaan bumi ini karena cintanya yang luar biasa kepada anak-anaknya yang sangat dia cintai. Tapi berbeda di akhirat, mereka semua mau menumbalkan anaknya, biarlah diadab anak-anak mereka di neraka, yang penting dia di neraka. Adab yang begitu dahsyat. Dia telah bertemu dengan neraka yang Allah ancamkan kepadanya di dunia, namun dia tidak peduli. Wa sahibatihi wa akhihi, istrinya dan saudaranya. Mau dia, ya Allah azab istriku di neraka, selamatkan saya. Ini saudaraku, azab mereka di neraka, selamatkan saya. Wa fasilatihi allati tu'wi, dan keluarga besarnya yang selama ini telah melindunginya di permukaan bumi, yang telah berusaha untuk membelanya di permukaan bumi, ambil mereka semua, ya Allah azab di neraka, selamatkan saya. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih, bahkan semua manusia yang ada di permukaan bumi, azab mereka, ya Allah yang penting selamatkan saya. Namun Allah katakan kalla, sekali-kali tidak. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin Allah akan mengadab seorang anak demi menyelamatkan ayahnya yang ke neraka. Karena di akhir urusan masing-masing, keselamatan masing-masing. Tak mungkin seorang istri Allah akan masukkan ke neraka untuk menyelamatkan suaminya. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang keluarga besar akan Allah adab di neraka dari dosa seorang pelaku maksiat, dan pelaku maksiat itu kemudian yang akan diselamatkan. Namun lihat bagaimana inginnya seseorang selamat di akhirat, bahkan mengorbankan semua orang yang dia kenal. Namun Allah katakan kalla, sekali-kali tidak. Innaha lawah, yang ada untukmu wahai pelaku maksiat yang banyak di permukaan bumi, tidak peduli kepada aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala dan larangan Allah, adalah api yang menyala-nyala, nazza'atan lisyawa, yang kemudian mencabut kulit yang ada di kepala. Dan sebagian ulama ahli tafsir mengatakan mencabut syawa, mencabut daging-daging dari tulang. Api neraka itu membuat daging-daging terpisah dari tulangnya.